Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofa Agniasari dari kelas E jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 2011301193. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang UAS mata kuliah hukum pidana untuk memenuhi tugas tersebut. Yang pertama pertanyaannya adalah menjelaskan tentang hukum pidana material, hukum pidana formil, hukum pidana umum, dan hukum pidana khusus. Yang kedua menjelaskan tentang teori mutlak, relatif, dan gabungan. Yang kedua yaitu menjelaskan 3 prinsip asas legalitas. Yang ketiga yaitu menjelaskan tentang asas teritorial, asas personal, asas universal, dan asas perlindungan. Yang keempat yaitu menjelaskan dan menyebutkan 3 prinsip penanggung-jawaban pidana. Yang kelima yaitu menjelaskan bagaimana dalam hal ketentuan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur secara khusus atau norma atau aturan, sedangkan di KUHP yang mengatur maka dipakai dengan ketentuan apa, dan berikan contohnya dan jelaskan. Di sini saya akan menjawab satu-satu pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu hukum pidana material. Hukum pidana material adalah hukum pidana atau tingkah laku yang diancam dengan pidana yang dapat dijatuhkan dan berisikan norma dan sanksi hukuman pidana serta ketentuan umum. Hukum pidana formil adalah dasar atau pedoman bagi penegak hukum. Hukum pidana umum adalah ketentuan yang berlaku secara umum. Hukum pidana khusus adalah hukum yang berlaku secara khusus atau golongan orang tertentu. Nah, yang B, saya akan menjelaskan tentang teori mutlak. Teori mutlak atau disebut juga dengan teori pembalasan. Menurut teori ini, pidana dapat dijatuhkan karena orang yang telah melakukan kejahatan pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada dan sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Nah, yang selanjutnya itu mengenai dengan teori gabungan. Teori gabungan adalah teori yang bertujuan bahwa pidana itu selain membalas kesalahan penjahat tersebut juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban, dan teori ini menggunakan kedua teori yaitu teori absolut dan teori relatif sebagai dasar pemidanaan dengan pertimbangan. Teori yang selanjutnya itu teori relatif atau disebut juga dengan teori tujuan atau yang bisa disebut juga dengan dual theorem. Teori tersebut menjelaskan tentang teori yang bertujuan berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib atau suatu hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut. Dasar pemikirannya adalah menjatuhkan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat si pelaku pidana tidak berbahaya lagi. Dibutuhkan proses pemidanaan sikap dan pembinaan sikap dan mental. Nah, yang soal nomor 2 yaitu menjelaskan tentang asas-asas, yaitu yang pertama adalah asas terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah nulla poena sine lege, yang berarti tiada pidana tanpa undang-undang. Yang kedua yaitu nulla poene sine crime, yaitu tiada pidana tanpa perbuatan pidana. Yang ketiga yaitu nullum crime sine poena legali, yaitu tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dahulu itu ada. Nah, yang ketiga yaitu menjelaskan tentang asas juga. Yang pertama yaitu asas universal, merupakan asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah walaupun di luar negara, kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Pada intinya menentukan bahaya ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang termasuk orang asing yang di luar Indonesia, termaktub dalam KUHP pasal 4 sub 4. Yang selanjutnya itu asas perlindungan atau disebut juga dengan asas nasional pasif, adalah asas yang memperluas berlakunya ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia berdasarkan atas kerugian nasional yang amat besar dan diakibatkan oleh beberapa kejahatan, sehingga siapa saja yang termasuk orang asing yang melakukan di mana saja pantas dihukum
oleh Pengadilan Indonesia, termaktub dalam pasal 4 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang selanjutnya itu asas nasional atau asas nasional aktif atau disebut juga dengan asas personal, merupakan ketentuan hukum bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak kejahatan di luar wilayah Indonesia. Asas ini disebut juga dengan asas nasional aktif karena berhubungan dengan keaktifan berupa kejahatan dari seseorang warga Indonesia bagi seorang warga negara. Nah, asas tersebut termaktub dalam pasal 5 KUHP. Selanjutnya yaitu asas teritorial adalah asas yang menganggap hukum pidana di Indonesia berlaku di wilayah Republik Indonesia, siapapun yang melakukan tindak pidana. Nah, asas tersebut termaktub dalam pasal 2 KUHP. Nah, yang keempat yaitu unsur-unsur pertanggungjawaban tindak pidana. Nah, yang unsur-unsur pertanggungjawaban tindak pidana itu ada 3. Yang pertama yaitu adanya suatu tindak pidana merupakan perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawabannya pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Nah, yang kedua yaitu unsur kesalahan. Kesalahan adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubung dengan perbuatan yang ia lakukan dengan sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan tersebut, perbuatan tersebut adalah dapat dicela atas perbuatannya. Yang ketiga yaitu tidak ada alasan pemaaf. Maksudnya itu, dalam keadaan tertentu seorang pelaku tindak pidana tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana meskipun hal itu tidak diinginkan. Nah, yang terakhir adalah soal nomor 5 yaitu tentang unsur percobaan. Ada 3 unsur percobaan. Yang pertama adalah adanya niat melakukan kejahatan. Yang kedua adalah adanya permulaan pelaksanaan. Yang ketiga adalah tidak selesainya tujuan, bukan karena keinginan sendiri. Contohnya pencurian, pembakaran rumah, pembunuhan dengan cara pemberian makanan yang diberikan racun oleh seseorang kepada seseorang yang ia ingin bunuh. Nah, maksudnya itu apa itu percobaan melakukan tindak pidana menurut hukum dapat dilihat dari ketentuan pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut juga dengan KUHP yang berbunyi yaitu mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan, pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Cukup sekian dari saya, kekurangannya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.